Oke, baik Ibu lanjutkan contoh yang kedua, itu pertidaksamaannya, kita disuruh menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke, langkah yang harus kita ambil pertama-tama adalah kita ubah dulu ini menjadi sama dengan, kita ubah jadi sama dengan, berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke, langkah 1 sama seperti tadi, menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 3. Posisinya Ibu tukar, ini simpan di depan, 0-nya simpan di belakang. Kemudian seperti tadi juga kita faktorkan. Nah, kebetulan nih sama nih angkanya, jadi tidak perlu capek-capek lagi, kita langsung ambil yang tadi. Maka pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0 adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Tadi gimana? Cari dua buah bilangan yang ditambahkan dia min 2, yang dikalikan dia min 3. Dapatlah min 3 dan 1. Karena min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Min 3 dikali positif 1 hasilnya negatif 3. Nah, maka ini faktornya. Sama seperti tadi, kita ambil satu persatu. X dikurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Min 3-nya pindah ke kanan jadi plus. Berarti X-nya kita dapatkan 3. Titik koordinatnya X, Y. Berarti X-nya 3, Y-nya tadi 0. Berarti 3,0. Oke, faktor yang berikutnya X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0, satunya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 1. Berarti X sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan X-nya negatif 1, maka koordinatnya adalah X, Y. Berarti negatif 1,0. Oke. Langkah yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kita balas X-nya yang sama dengan 0. Oke, kita ambil persamaannya, berarti Y sama dengan X-nya kan 0, kita ganti X-nya 0, ganti X-nya 0. 0 dikuadratkan 0, dikurang 2 kali 0 itu 0, dikurang 3, berarti 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Maka kita dapatkan Y-nya negatif 3. Tadi X-nya 0, Y-nya negatif 3, maka 0, negatif 3. Oke, langkah yang ketiga, menentukan titik puncak. Nah, yang ini Ibu akan gunakan rumus yang kedua biar adil ya. Tadi udah kita gunakan titik puncak rumus yang pertama, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Sebenarnya pakai rumus pertama, pakai rumus kedua hasilnya tetap sama. Oke, titik puncak dirumuskan min B per 2A, ini rumus yang kedua, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka di sini A-nya sama dengan 1, B-nya adalah negatif 2, C-nya negatif 3. Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Semuanya tinggal masukkan ke rumus. Berarti titik puncak sama dengan min B. Berarti min B kita min 2 per 2A per 2 kali A-nya 1, min, nih min rumus, B kuadrat. B kita min 2, berarti min 2 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. 4 kali 1, A-nya 1, C-nya min 3. Per 4 kali A, per 4 kali A kita 1. 4 kali 1. Oke, sekarang hasilnya ya, pelan-pelan. Min 2, di sini 2 dikali 1, 2, berarti min dibagi min, jadi plus, 2 dibagi 2, 1. Oke, udah kita dapatkan satu titik. Nah, yang ini perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Negatifnya kita tulis dulu. Nah, ini sekarang min 2 dikuadratkan. Nah, dua-duanya nih, minnya kena kuadrat, 2-nya juga kena kuadrat. Maka min dikuadratkan jadi plus, 2 dikuadratkan jadi 4. Maka hasilnya positif 4. Nah, yang ini perhatikan. Ini kan perkalian nih, Nak. Kita kalikan dulu tandanya. Min dikali min plus 4 kali 1 kali 3, 12. Oke, 4 dikali 1 per 4. Nah, ini masih ada minnya ya. Oke, kita operasikan lagi. Berarti ini tetap, yang satunya udah enggak usah dioperasikan. Tinggal yang ini, 4 ditambah 12 berarti berapa? 16. Ingat ya, ini ada minnya, berarti min 16 dibagi 4.
berarti hasilnya min 4. Nah, dapatlah titik puncaknya 1,4. Udah tinggal kita gambar. Tadi 3,0 min 1,0, kemudian 0, min 3, kemudian yang terakhir titik puncaknya 1, min 4. Oke, kita gambar. Nih yang tadi. Uji titiknya nanti dulu ya, kita gambar dulu. Nah, tadi 3,0 di sini, kemudian min 1,0 di sini, kemudian 0, min 3, kemudian titik puncaknya adalah 1, min 4. Nah, perhatikan titik puncaknya di bawah, berarti kan parabolanya gini kan? Nah, tadi kan titik puncaknya di atas, berarti parabolanya gini. Oke. Nah, perhatikan. Soal kita nih, ada sama dengannya enggak? Enggak ada ya, hanya lebih dari. Nah, kalau hanya lebih dari, maka garis parabolanya putus-putus. Nih ibu sempat salah buat nih, makanya ibu hapus tuh. Nah, jadi parabolanya garisnya putus-putus. Nah, seolah-olah belum ada daerah yang diarsir, maka kita akan menguji titik 0,0. Ambil uji titik 0,0, y lebih dari x kuadrat min 2x dikurang 3, berarti x nya 0, y nya 0, ganti 0 semua. Oke, kita operasikan 0 kuadrat 0, min 2 kali 0 itu 0 dikurang 3, berarti min 3. Sekarang kita baca pernyataannya. 0 lebih dari min 3, benar atau salah? 0 lebih dari min 3, benar atau salah? Benar. Oke, karena benar, arsirannya menuju titik 0,0, atau dengan kata lain, titik 0,0-nya kena arsiran. Nah, supaya 0,0-nya kena arsiran, maka arsirannya harus di dalam parabola. Nah, maka yang diarsir inilah yang disebut daerah penyelesaian. Oke, ada sedikit catatan di sini Ibu buatkan. Catatan. Kalau persamaan parabolanya atau persamaan kuadratnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalian perhatikan nilai a-nya. Nah, kalau nilai a-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka gambar parabolanya itu terbuka ke bawah. Terus kalau a-nya itu lebih dari 0 atau dengan kata lain a-nya itu positif, maka gambar parabolanya terbuka ke atas. Oke, kita lihat ya. Nah, perhatikan nih. A-nya 1, positif apa negatif? Positif. Nah, kalau positif seperti ini, maka parabolanya terbuka ke atas dan titik puncaknya berada di bawah. Tuh kan terbukti ya. Jadi kalau dia A-nya ini positif, maka parabolanya terbuka ke atas dan titik puncaknya berada di bawah. Nah, contoh nomor 1 tadi, contoh nomor 1 kita lihat. Nah ya, contoh nomor 1. Nah, contoh nomor 1 ini perhatikan. Nah, ini min x kuadrat plus 2x tambah 3. A-nya negatif 1. Nah, kalau A-nya negatif 1, maka gambarnya terbuka ke bawah. Titik puncaknya berada di atas. Nah, tadi kan setelah kita gambar, nah ini kan hasilnya kan. Nah, jadi kalau A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah dan puncaknya ada di atas. Oke, Ibu kasih 2 contoh dulu. Nanti sebenarnya ini sebenarnya parabolanya yang ideal. Mengapa disebut ideal? Karena dia titik potong terhadap sumbu X ada, titik potong terhadap sumbu Y ada, titik puncaknya juga ada. Nanti kalian di perjalanan akan ketemu dengan soal yang tidak punya titik potong terhadap sumbu X atau tidak punya titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ketika dia tidak bisa difaktorkan seperti ini, maka titik potong terhadap sumbu X-nya tidak bisa ditentukan. Tapi kita masih tetap bisa menggambar ya. Oke, ini Ibu kasih dulu contoh soal yang ideal ya. Ideal artinya semuanya dia punya titik potong terhadap sumbu X ada, titik potong terhadap sumbu Y ada, titik puncaknya juga ada. Nanti sambil latihan kita akan ketemu dengan soal yang tidak punya dari salah satu itu. Oke, baik, sampai di sini dulu 2 contoh soal dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.